Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya untuk mereka. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah yang tidak saya sebut namanya satu persatu, alhamdulillah mereka bersama kita. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, bapak-bapak, tadi ada ibu-ibu ya.
Dan ibu-ibu, alhamdulillah yang ada di masjid, berada di masjid, kita ta'allum ya Bapak Ibu. Serta Bapak Ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur kepada Allah dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Ini negeri kita ini sedang diberikan cobaan oleh Allah ya. Jadi hakikatnya kalau ada cobaan apapun asalnya, dari manapun asalnya, apapun bentuknya, maka dengan menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sebenarnya pemadam yang luar biasa ketika menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika orang itu berucap seperti itu, semuanya sadar. Orang-orang yang buat ulah sadar akan mati. Ya, ulah itu, ulah adanya bencana yang mengantarkan gelondongan ke warga gitu ya. Mereka mestinya sadar bahwa kita itu akan mati. Nah, lebih-lebih orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah itu karena bencana, karena ulah orang lain, tapi itu kategorinya ya ada beberapa yang dikategorikan mati syahid. Jadi kalau syahid itu kan ada syahid dunia akhirat, itu yang perang. Itu yang ini kategorinya syahid akhirat. Jadi orang yang kena musibah ditimpa oleh tanah, oleh air, oleh macam-macam mendadak, kalau dia muslim itu insya Allah dia itu matinya dalam keadaan syahid. Jadi mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran. Ya, itu harapan kita ya. Memang itu harapan yang terakhir ya Pak ya. Harapan yang terakhir itulah dan sebagai pembelajaran bagi kita. Kita tidak boleh sombong bahwa kita ini akan mati. Ya, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Cuma gini ya Pak ya, dulu Pak, ya dulu sampai sekarang pun sama mungkin. Dulu kalau orang berpolitik Pak, itu malah kadang-kadang nggak masuk akal Pak. Jadi kalau orang berpolitik, dia berteman, malah temannya itu bisa dibunuh Pak, bisa dibunuh. Itu dulu. Dan itu di dinasti Bani Umayyah gitu ya, itu ada orang sampai tega membunuh ponakan, orang tega sampai membunuh saudara. Ya karena apa? Karena rebutan kekuasaan. Jadi orang jahat yang membuat pemetaan akan terjadi tanah-tanah akan dibagi-bagi. Nah itu pemetaannya itu dirusak. Tidak hanya barangnya, orang-orangnya pun dirusak. Tega banget. Ya, itu dari dulu sampai sekarang karena dia itu ketakutan terungkap, maka ada istilah teradron gitu ya. Bayangkan cuma sedikit ya. Yang mati 20 orang. Itu kan nggak masuk di akal. Nah, itulah keadaan yang ada. Jadi kalau kita itu berteman dengan orang yang tega, kita bisa kena ulahnya. Ya, kalau ada orang yang suka tegaan, jangan ditemanin deh. Nanti dia itu sewaktu-waktu, walaupun menjadi teman dekat, dia itu berani untuk membunuhnya. Nah itulah. Jadi kita harus berhati-hati ya. Saya ingat kalau doa orang tua itu ada istilah gini Pak, pakainya bahasa Jawa Pak. Ya Allah, ya Rabbi, yang datang jangan tega, yang tega jangan datang. Jadi doanya itu luar biasa Pak. Orang tua pakainya bahasa yang simple.
Ya Allah ya Rabbi, yang datang jangan tega, yang tega jangan datang. Nah ini doa yang luar biasa ya, simple ya. Jadi ini pakai bahasa Jawa dan itu sering diulang-ulang ketika memanjatkan doa. Jadi kita itu kepengen selamat dari sesama manusia. Nah ini yang sering terjadi seperti itu. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat yang akan kita bahas bersama, mari kita baca Al-Fatihah dan diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita teruskan surat At-Taghabun. At-Taghabun ini artinya kiamat ya Pak ya. Jadi kalau digambarkan ketika hari kiamat orang itu nyesal semua. Gak ada orang berbanggaria itu gak ada. Semuanya nyesal semua. Orang yang soleh nyesal. Apalagi orang-orang yang toleh gitu ya. Jadi orang yang mukmin itu nyesal. Orang yang tidak mukmin apalagi. Ya, jadi ini ayatnya 18 ayat turun di Madinah. Ya, jadi surah ini dikategorikannya Madaniyah karena Nabi sudah berhijrah. Adapun asbabun nuzul itu berarti sebab diturunkannya. Di sini ada sebab turunnya itu bersesuaian dengan ayat ke-14. Ya, yang intinya, hai orang-orang yang beriman, bahwa pasanganmu, anakmu itu musuh. Pasanganmu, anakmu itu musuh. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Maka waspadalah terhadap mereka. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Ini karena peristiwanya peristiwa hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berhijrah, itu ada tarik-menarik. Ada suami istri yang istrinya mukmin harus ditinggalkan, maka dinyatakan itu ujian bagimu, itu musuh bagimu, karena si istri mau hijrah, suaminya melarang. Atau sebaliknya, suami mau berhijrah, istrinya nggak mau, makanya dinyatakan sebagai musuh. Anak pun demikian. Nah, yuk kita hijrah. Oh ini musuh. Karena apa? Tidak mau berhijrah. Jadi kita tahu, digambarkan bahwa peristiwa hijrah itu adalah kewajiban bagi umat Islam ketika itu. Jadi nanti dijelaskan, orang yang tidak berhijrah itu imannya itu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan. Karena sesungguhnya baik itu di Makkah ataupun di Madinah itu tanah Allah. Rizki itu urusan Allah. Jadi orang yang mempertimbang-timbangkan urusan dunia, tidak percaya kepada adanya Allah, itu disiksa dunia akhirat. Jadi orang-orang yang tidak berhijrah ketika itu, mereka itu kehidupannya disiksa. Nanti di akhirat pun disiksa juga. Karena tidak berhijrah. Di Makkah jelas mereka itu dianiaya oleh orang kafir Quraisy, nanti di akhirat pun demikian. Karena imannya itu tidak total. Makanya disuruh udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh itu baik itu kita hidup hubungan dengan Allah
ataupun kita hubungan dengan sesama, itu ada aturan-aturan yang harus kita dijadikan pedoman. Nah, itulah asbabun nuzulnya. Kandungan dari ayat ini, kandungan dari surah ini, yang pertama sama dengan surah Al-Munafikun ya. Jadi dijelaskan bahwa apa-apa yang ada di bumi, di langit, di antara bumi dan langit, semuanya itu bertasbih. Jadi pakainya wama ya Pak ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu artinya taat. Ya. Jadi kalau di dalam kebiasaan kita, kalau kita sebagai muslim namanya sunnatullah. Kalau orang yang tidak beragama pakainya apa? Hukum alam. Hukum alam itu kayak umpamanya kalau kita, anak kita yang belajar ya, melempar batu ke atas terus jatuh ke bawah, oh ada gravitasi, ada daya tarik ya. Jadi di situ itu hukum alam. Kalau kita namanya sunnatullah, ketetapan Allah. Ya. Dikabarkan lagi, digambarkan di sini ya. Orang kafir itu jelas, orang mukmin itu jelas. Ya, jadi di sini dinyatakan waladzi khalaqalakum faminkum kafirun wa minkum mukmin. Ya, jadi ini udah nanti kalau kita bergaul, orang mukmin seperti apa, orang kafir seperti apa, itu jelas. Orang mukmin ketika sebagai pemimpin itu menunjukkan rahmatnya, menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang dipimpinnya, sehingga kebijakan-kebijakan itu untuk umat yang lebih banyak. Itu kalau orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, yang penting dunia. Yang lain kocar-kacir, yang lain dalam keadaan petaka, yang lain dalam keadaan malapetaka, biarkan. Nah, ini kalau orang kafir. Orang kafir ya. Jadi tidak ada tanggung jawabnya. Pokoknya saya, pokoknya keluarga saya, pokoknya kroni saya. Nah, itulah kalau orang kafir seperti itu. Orang mukmin tidak. Dia akan memikirkan tidak hanya dirinya sendiri, tidak hanya ketika itu, tapi generasi berikutnya. Kita punya anak cucu. Nah, bagaimana mengelola kekayaan alam yang ada ini? Apakah kita harus ambil semuanya? Tidak. Kita itu harus mikir-mikir, nanti bagi-bagi untuk anak cucu kita. Ya kalau kita kan sebenarnya ya Pak ya, kalau terus terang, kalau kita itu memerlukan sebutuhnya saja, yang mendasar gitu ya Pak ya, makmur. Cuma kan karena ada yang serakah, yang semestinya bagiannya cuma 2, minta 10. Otomatis ada bagian yang 4 keambil orang, keambil dia. Nah itulah yang menjadikan orang rakus, menjadikan hak orang lain terambil. Ya, jadi benar apa yang Allah ciptakan penuh dengan keserasian. Kalau orangnya itu bisa memahami, kalau orangnya itu bisa menyadari. Kalau dalam Islam yaitu orang yang sadar, yaitu orang yang bertakwa. Maka dinyatakan siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib. Nah itulah kalau orang bertakwa itu orang yang paham akan Allah, paham dirinya sebagai makhluk, paham ketika dia itu bersama-sama dengan sesamanya. Itulah orang yang bertakwa. Diteruskan lagi, Allah ciptakan manusia itu yang paling sempurna, paling indah di sini. Sering saya sampaikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, di atas ada otak, di tengah ada perut, di bawah ada yang paling bawah yaitu sumber nafsu. Ketika orang itu mengikuti yang paling atas, yaitu dengan akal sehatnya, terhormat. Ya.
Kalau orang itu hanya sebatas perut, ya paling percetakan ya percetakan tai. Kalau hanya sekedar perut. Apalagi kalau yang paling bawah hina. Ya, kalau orang itu hanya memenuhi kebutuhan yang paling bawah itu hina. Itu dari strukturnya. Makanya manusia dengan hewan beda, Pak. Manusia itu berdiri seperti kita. Yang kita jalani, kepala ada di atas. Cermin disuruh gunakan otak, gunakan akal sehat, gunakan pikiran. Makanya Al-Quran pun nyatakan, afala tatafakkarun, afala ta'kilun, afala tubsirun. Itu disuruh untuk menggunakan otaknya. Ya kalau hewan itu sama semua, Pak. Kepala, perut, pantat itu sama. Monyet itu yang jalannya berdiri karena diajak keterampilan oleh manusia. Hakikatnya dia juga sama, merangkak. Gak ada tangannya, kaki semua itu. Kepala, perut, pantat, sama aja. Kerbau jelas, kepala, perut, pantat. Ular juga jelas, sama. Nah, jadi artinya kalau hewan itu tidak ada bedanya. Otaknya juga nggak berfungsi. Otaknya itu mungkin yang dinyatakan cerdas hanya dalam batas keterampilan. Anjing ya, yaitu keterampilan. Ya, walaupun dia punya kelebihan yang luar biasa untuk mengendus bekas-bekas penjahat ya atau narkoba itu dilatih dulu. Aroma-aroma tertentu dilatih, ya gerakan-gerakan tertentu dilatih. Nah, sehingga menjadi tajam. Nah, dia bisa mengendus jejak-jejak orang penjahat itu karena dilatih. Nah, disitulah bedanya. Dia keterampilan. Jadi kalau akal itu bisa ada pengembangan. Ya, pengembangan kalau akal. Kalau keterampilan itu-itunya saja. Lompat ya lompat. Kata-katanya itu ya itu yang dilaksanakan. Ini kalau kita ke kebun binatang itu kan ada musang ya Pak ya, terus ada angka 3, terus disuruh ngetok, suruh ngetok apa sampai 3 kali. Itu bukan akal dia, tapi dia melihat aba-aba dari pawangnya. Pawangnya bilang seperti apa, maka dia pun gerak, maka dia gerak, ketok gitu ya, ngikutin. Bukan dari karena lihat angka 3, enggak itu. Itu hanya permainan saja. Tetap dia itu memperhatikan pawangnya. Pawangnya berbuat apa, nanti dia ngetok gitu. Itu keterampilan. Ya, jadi jauh manusia dengan ciptaan yang lainnya. Maka di sini dinyatakan bil haqqi wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Maka diciptakan yang lebih indah, lebih indah. Semuanya manusia itu indah semua. Tidak ada yang tidak indah. Apalagi kalau disertai dengan ibadah, pancaran ilahi, pancaran ruhani, pancaran yang mulia, itu akan terlihat dalam kesehariannya. Nah ini, ya jadi ini Allah menyatakan dengan penciptaannya. Dan yang berikutnya, kita ketika ada musibah, disuruh untuk ada rasa empati. Ya, rasa empati, ya seberapapun ya yang kemarin disampaikan oleh Ketua DKM ya kita mengadakan seberapapun lah untuk meringankan beban mereka ya seberapapun silahkan nanti Pak DKM akan memberikan kepada penyalur yang bisa dipertanggungjawabkan ya nah, itu silahkan. Nah yang berikutnya nanti yaitu orang mukmin itu orang yang memberikan hutang qardun hasan. Jadi ketika memberikan hutang tidak pakai hitung-hitung kembalinya berapa itu enggak. Kalau orang mukmin ya. Jadi kalau orang mukmin itu tidak seperti itu. Ya, kalau orang mukmin yang diberikan hutang ya pengertian juga gitu ya. Karena Rasulullah ketika hutang itu dilebihkan karena pengertian. Jadi kalau ada penekanan yang berikan hutang itu nggak boleh, itu namanya riba ya, riba. Dan riba itu diancam ya, karena biasanya kalau nyanya riba itu mencekik. Bahkan riba itu tidak hanya orang yang berbuat, orang yang mencatat pun dapat apa itu
dapat siksaannya. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yantunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul azim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ulaika ashabun nari khalidina fiha. Wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu bertasbih lillah pada Allah ma sesuatu. Ya, ma itu maknanya banyak, Pak. Ada ma lise, ada ma sesuatu, ada ma pertanyaan. Kalau ma itu di sini ma lise. Fis samawat di langit, langit yang ketujuh, 7 lapis. 7 itu artinya banyak ya Pak ya. Jadi jangan diartikan 7 cuma 7 angka, tapi 7 di sini artinya batasan paling banyak. Jadi kalau kita itu kalau menghitung itu biasanya ada batasan-batasan. Ya jadi kayak bahasa Inggris aja itu 2 banyak ya. Plural, jadi single plural. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 tingkatannya, mufrad, tasniyah, baru jama'. Nah ini kalau di bahasa Arab. Nah nanti ada hitungan-hitungan yang di kategorinya banyak. Kalau hitungan yang paling banyak disebut oleh Al-Quran biasanya kata 7, kata 7. Jadi 7 jangan diartikan cuma 7 sisi ya, tapi di sana 7 itu diartikan banyak. Sama mencuci kaki yang kena najis. Itu bukan guyur 7 aja, tapi sebanyak-banyaknya sampai hilang. Kalau dalam fikih itu kan ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Nah, itulah yang ada di dalam Al-Qur'an ya, pernyataan 7. Lahu baginya, lahu itu bagi, lahul mulku bagi Allah, al mulku ada kekuasaan. Nyaknya itu kembali kepada Allah. Al mulku kekuasaan, walahu dan baginya, bagi Allah juga alhamdu yaitu pujian. Ya makanya kita lestarikan alhamdulillah. Jadikan ada ya Pak ya. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Nanti ada lagi
sebaik-baik kalimat yaitu kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Kalau sebaik-baik doa, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan sekedar muji, Pak ya. Jadi alhamdulillah itu doa. Jadi menunjukkan orang yang selalu bersyukur, menunjukkan pujian kepada Allah, menunjukkan pujian Allah terhadap manusia terhadap sesama, manusia kepada Allah. Nah itu. Jadi memuji alhamdulillah itu berarti memanjatkan doa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu mampu, berkuasa. Ya, jadi Allah itu membolak-balikan dunia itu berkuasa. Menghidupkan orang berkuasa, mematikan orang berkuasa, menghidupkan kembali berkuasa. Nah, itulah Allah. Huwallazi khalaqakum, dan dialah yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafir. Nah, jadi sudah diciptakan, tapi apa? Faminkum, dari kalian sebagian kafir, ada yang kafir, yang nyata-nyata kafir. Wa minkum mu'min, dan dari kalian juga ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa-apa yang kamu perbuat itu mengetahui. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa Allah itu menciptakan kita. Oh, masih teruskan, ada penjelasannya. Khalaqas samawati wal ardi, dialah Allah yang telah menciptakan langit wal ardi dan bumi bil haqqi, dengan hak. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, maka kalian dibentuk, kita yang dimaksud. Fa ahsana suwarakum, yaitu bentukan yang terbaik. Yang terbaik. Wa ilaihil masir, tapi diingatkan, kalian itu diciptakan lebih baik dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi ingat, wa ilaihil masir, kalian itu akan kembali kepada Allah. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat jelata, semuanya itu akan mati. Artinya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi di sini dinyatakan Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang begitu indah, yang paling indah. Ahsani taqwim itu berarti yang paling indah, yang paling bagus, yang paling baik. Ya, yang paling baik ya karena kesempurnaannya. Ya, kesempurnaannya. Nah, tapi setelah diciptakan ada yang kafir. Ya, jadi ketika diciptakan oleh Allah, manusia, kamu disuruh untuk taat kepada Allah. Ada yang tidak taat. Manusia, kamu diciptakan oleh Allah, disuruh ngikutin para nabi. Dari dulu sudah banyak orang yang mengingkari nabi. Ya, jadi dulu sudah banyak ya Pak ya. Jadi pasangannya tuh sudah banyak. Yang paling banyak di dalam Al-Quran yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak disebut yang berhadapan dengan orang yang tidak mau mengikutinya, yaitu Fir'aun. Bahkan dijelaskan di sana ada pendukung Fir'aun. Ya, jadi dia sebagai orang keduanya. Pokoknya kemauan Fir'aun, nah dialah yang merealisasikan, yaitu Haman. Ya, jadi nanti ada lain-lainnya, tukang sihir, tukang tenung. Nah, itu kumpulannya. Makanya kalau jadi penguasa, itu kalau larinya ke dukun, itu ya Fir'aun. Ya, tidak kepada para alim ulama. Mestinya sih, kalau yang benar itu kepada orang alim. Ya datang, yang meminta nasihat, agar benar, agar selamat dunia akhirat. Nah itu, kalau orang-orang yang benar. Ya kita kalau lihat Pak, orang-orang yang berdampingan dengan orang alim ulama, ketika dia itu memerintah, itu akan tentram Pak, akan tenang. Karena yang mendampingi itu orang alim. Nasihatnya itu bukan nasihat, bukan karena dunia, tetapi ada pertanggungjawaban di akhirat. Nah ini malah orang-orang yang punya amanat dibuli. Orang yang cerdas dilawan.
orang yang pengkhianat didukung. Ini kan dunia sudah kebalik. Nah, ini yang nggak benar. Ya, jadi di sini Allah nyatakan bahwa di antara mereka Allah ciptakan ada yang kafir, ada yang mukmin. Tapi perlu diketahui, baik yang mukmin ataupun yang kafir, Allah itu Maha mengetahui. Ya, jadi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita sebagai orang mukmin yakin bahwa di pundak kita itu ada pencatat, ya, pencatat yaitu raqib atid, ya. Jadi sebagai pencatat amalan kita, dan lebih spesifik lagi ada malaikat pencatat yang kebaikan, ada keburukan. Jadi tidak mungkin salah. Ini yang baik terus dicatat, direkam. Yang buruk ya juga ada yang rekam. Itu udah otomatis. Kalau ngikutin zaman sekarang, Pak, sebenarnya ketika perkembangan zaman modern itu banyak yang terjawab. Dari yang asalnya belum terjawab, itu di zaman sekarang banyak terjawab, Pak. Ya umpamanya, kok katanya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dan kita akan memperoleh kitab catatan. Ternyata CCTV itu mencatat kita bisa, Pak. Dan itu bisa dikorek, ya, diketahui jam berapa, menit berapa, ngapain, itu ketahuan. Itu ciptaan manusia. Apalagi ciptaan Allah. Yang lebih nyata, Allah pilah lagi. Ini yang pencatat kebaikan, ini pencatat keburukan. Ya, jadi disuit gitu ya, disuit. Ini ya Pak Amri yang tahu ya bagaimana pembagiannya ketika ada orang yang berbuat buruk, oh rekam burukannya. Orang yang berbuat baik, kebaikannya. Nah, itu bisa seperti itu. Yang umpamanya zaman sekarang ini kan lagi resah kita, Pak ya. Anak-anak umur sekolah SMP, SMA sudah terindikasi sebagai teroris. Ini kan sebenarnya bisa umpamanya gitu ya Pak ya. Ketika umur, nah nanti dia ada kaitannya kontennya. Itu kan bisa. Ketika dia mengetik umur, maka kontennya itu tersaring. Hanya ini, bagian ini. Kalau di kita kan enggak ya Pak ya. Kontennya itu muncul, malah dia ngomong, umur berapa Bapak? Karena dia pengen tahu ya, umurnya didewasakan gitu. Padahal anak kecil. Padahal ketika nulis, membuat setor ke sana, itu kan datanya disampaikan. Nah dari situlah mestinya ada koneksi umur dengan konten mestinya. Nah ya itulah computerized itu sebenarnya ya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah kabarkan, ternyata itulah seperti itu. Nah inilah kalau orang beriman itu pasti akan mengiyakan. Oh iya, benar. Allah itu menciptakan sesuatu yang dulu tidak terjawab, di zaman sekarang itu terjawab. Sering saya umpamakan gini Pak, kalau Al-Quran itu diturunkan untuk sini semua. Sepanjang ini ya Pak ya. Terus di sini ada penyekat. Ini dunia ke sini, ini akhirat. Nah ketika perkembangan zaman, itu dari sini untuk di zaman sekarang di sini saya belum paham. Tapi ketika sudah mulai, ya ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu hanya keyakinan, keimanan ketika itu. Kalau sekarang ada orang nggak percaya kepada Isra Mi'raj, itu nggak punya akal kalau menurut saya. Ya bagaimana zaman sekarang itu kan wirawiri itu antara Masjidil Nabawi, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu kan dalam waktu beberapa menit sampai. Ya, nah itulah bukti. Ya kalau dulu ya memang itulah keyakinan. Kalau sekarang itu sudah ada pengembangan, ada pembuktikan keyakinan yang bisa diterjemahkan dalam bahasa keseharian. Nah, itulah yang orang beriman itu akan mengetahui biasanya dengan ketekunan, dengan mengikuti perkembangan zaman. Oh, iya ini bukti bahwa ciptaan Allah benar adanya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Ya'lamu, mengetahui ma fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan dia Allah mengetahui apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau
buka, engkau perlihatkan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan dia Allah lah yang maha mengetahui, yang mempunyai pengetahuan yang tidak hanya kasat mata, ya, yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi segala gerak-gerik kita, Pak, itu dipantau oleh Allah. Ya, dipantau oleh Allah. Ya, sesungguhnya kalau Allah itu langsung Allah menanganinya, itu bisa saja tanpa menyuruh para malaikat. Cuma gini, Pak, Allah itu sering memberikan pembelajaran kepada umat manusia. Ya, kepada umat manusia agar manusia itu bisa melaksanakan sesuai dengan rencana. Makanya dicontohkan oleh Allah. Ini ada yang menurunkan rizki. Ini ada yang menurunkan wahyu. Ini ada yang menurunkan rahmat. Ini ada yang menjaga neraka. Ini ada yang menjaga surga. Itu artinya pembelajaran bagi umat manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Ya, untuk menjadi khalifah itu nggak bisa. Dia itu melaksanakan sendirian itu nggak bisa. Pak Prabowo itu nggak bisa melaksanakan sendirian tanpa dibantu oleh menteri-menterinya yang jujur. Bukan menteri-menteri yang hanya memperlihatkan kebaikan-kebaikan tapi tidak kerja. Ya, yang penting pencitraan. Nah, itu kalau yang penting pencitraan, yang ada di bawah repot, kasihan, jadi korban. Jadi ini dicontohkan. Ini loh cara kerja, kasih orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dalam bencana, oh di sana perlu pengobatan, kasih dokter. Oh di sana ada perlu alat-alat berat, bawa perusahaan, suruh perusahaan, jangan diam aja. Ini sifat kemanusiaan. Nah ini, ya, jadi di situ para ahli itu disuruh diniru Allah. Nah begitu juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam. Ya kalau Allah idza arada syai'an ayyaqul kun fayakun, bisa dengan kehendak Allah. Tapi Allah nyatakan dengan tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan. Jadi di sana ada periodisasi yang disebut dengan 7 hari, 6 hari. Ya, jadi 6 hari itulah Allah ciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Nah itu artinya orang untuk menjadi paham agama nggak bisa cuma sekali ketemu, harus berkali-kali. Apalagi kalau dalam agama itu tuntutannya tidak hanya paham, untuk melaksanakan. Melaksanakan itu perlu adanya pelatihan. Nanti kalau sudah pada jumlah tertentu pelatihan udah terlaksana, nanti akan ketagihan. Nggak mau ketinggalan. Merasa rugi kalau ketinggalan. Itulah agama. Nah ini ada tahapan-tahapannya. Jadi Allah maha mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita buka. Terus dikabarkan lagi, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, apakah tidak datang kepadamu berita-berita orang-orang kafir sebelumnya? Fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Mereka itu merasakan balasan dari urusan mereka, yaitu azab yang pedih. Azab yang pedih. Ya, jadi azab-azab yang pedih seperti kaumnya Nabi Lut. Mereka bertentangan dengan ajaran Islam, dihilangkan. Kaumnya Nabi Nuh, yaitu dia tidak mau beriman, maka turunkan Allah yaitu air. Ini para alim ulama itu menyatakan bahwa air itu termasuk tentara Allah. Jadi kalau orang itu yang suka buat pencitraan, terus tidak buat, oh itu yang tercabut itu adalah pohon yang sudah rapuh gitu, maka Allah kirim, tuh potongannya bagus-bagus, ada mereknya. Nah itu tentara Allah itu menunjukkan, noh buktinya. Jadi itu seperti itu. Ya jadi kalau orang-orang zalim ini dibiarkan, nanti berbuat zalim lagi, nanti ada lagi keturunan orang-orang zalim lagi, akan lebih parah, ya, akan lebih parah.
Ya, jadi inilah mereka akan diberikan adab oleh Allah, adab-adab yang pedih. Ya, kalau yang terkena dan mereka tidak berbuat apa-apa, ya karena imbasnya, insya Allah mereka itu termasuk orang-orang yang syahid. Dzalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinati. Dzalika yang seperti itu, yang tadi yang kena adab ya. Bi annahu bahwa sungguhnya kanat ta'tihim. Kanat keberadaannya ta'tihim datang kepada mereka rusuluhum yang datang yaitu para nabi bil bayyinati dengan petunjuk, dengan penerangan. Faqalu maka mereka berkata, abasaru yahdunana, apakah manusia yang memberikan petunjuk kepadaku? Fakafaru watawallau, mereka itu kafir dan mereka itu berpaling. Wastahnallah wallahu ghaniyyun hamid. Allah yang maha kaya dan Allah yang kaya itu dan mempunyai pujian ya, yang terpuji. Ya, jadi ini ancaman ya, ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim terus-menerus itu akan turun azab, azabnya itu pedih sekali. Jadi pedih sekali itu azab yang sangat yang biasanya itu yaitu berupa pembakaran ya Pak ya, berupa inilah adab-adab yang Allah turunkan itu biasanya yang disebut pedih itu yang dari kulitnya yang bertahap. Sakitnya itu bertahap, yaitu dari kayak bakar itu kan bertahap Pak ya, dari luar ke dalam terus itu adab yang paling pedih. Makanya kita itu ketika membunuh sesuatu nggak boleh Pak membunuh dengan membakar, itu nggak boleh. Itu karena pedihnya luar biasa, karena bertahap. Dan hukum dalam Islam yang katakanlah yang paling tinggi dendanya yaitu hukumannya itu potong leher, itu langsung mati, nggak bertahap. Tapi kalau bertahap itu kan sakitnya dikit-dikit terus, karena sumber kehidupan itu kan ada jantung dengan otak. Nah ketika jantung dan dengan otak itu masih hidup, itu terasa sakitnya masih terus terasa. Tapi kalau sudah terpenggal antara otak dengan jantung, itu terputus ya sudah, cepat ya, tidak bertahap. Maka disebut dengan adzabun alim. Nah itu di dunia orang akan disiksa yang seperti itu. Ya kalau di kita ada istilah ain Mbak ya, ada ain. Jadi orang yang suka berbuat tidak-tidak, nanti Allah buktikan, ini orang yang suka bohong nih. Maka Allah sundut kulitnya dikit-dikit, ada buktinya, ada hitam-hitamnya. Nah terus disaksikan oleh manusia. Nah terus, nah itu biasanya disebut dengan ain, karena ulahnya sendiri. Adzabun alim. Zaman ladina kafaru Allah yub'asu. Zaman ladina kafaru, orang-orang kafir itu menduga Allah yub'asu, tidak bakalan kita itu dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, qul katakanlah ya wa rabbi, bahwa sungguh Tuhanku latub'asunna, sungguh akan membangkitkan kalian. Summa latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diberitakan bima amiltum, dengan segala sesuatu apa yang kamu perbuat. Wadzalika 'alallahi yasir, dan yang seperti itu membangkitkan dan Allah mempertanyakan, bagi Allah itu yasir, itu mudah. Ya, tidak susah. Ini kan orang-orang kafir Pak ya, ketika Nabi Muhammad memberikan kabar wahyu yang seperti itu, bahwa nanti kita akan dibangkitkan di hari akhirat, akan dikumpulkan. Nah, orang-orang kafir itu gali kuburan, Mbak. Setelah menggali kuburan, maka dia pun tunjukkan tulang belulangnya kepada Nabi. Sudah seperti ini Muhammad, sudah hancur seperti ini, akan dibangkitkan. Nah, gampang jawabannya. Pernahkah kamu memikirkan asal kejadiannya? Bagaimana asalnya? Asalmu tidak ada, tapi Allah adakan. Nah ini, jadi kembalikan kepada asalnya. Apalagi sudah terwujud dari bagian yang ada. Nah ini juga terjawab Pak zaman sekarang. Yaitu pada tahun berapa, 2019 sekianan lah, yaitu ada cloning. Ya kan? Cloning itu terbukti Pak. Dari bagian hewan yang ada, terus direkayasa menjadi wujud
apa itu hewan. Nah ini, jadi ini bukti bahwa Allah itu maha sempurna, ya, mengembalikannya tidak kayak manusia dengan melihat salah satu organ yang ada. Cuma orang-orang agama itu kemudian tidak suka. Ya paling kalau dalam Islam itu kan ada nasab ya Pak ya. Kalau cloning nasabnya kemana gitu kan? Karena dia sudah mati umpamanya. Terus nanti kalau nikah dia umpamanya kalau perempuan walinya siapa? Terus nanti kalau dia punya harta diwariskannya ke siapa? Itu merembet kemana-mana, makanya tidak dibolehkan terhadap manusia. Dan lebih dari itu, kualitas manusianya seperti apa? Apakah kualitas manusianya itu seperti kita? Ya, jadi akalnya ada, pikirannya ada, perasaannya ada, seperti itu, atau wujud manusia saja? Kalau wujud manusia saja, terus tidak sesempurna kita, berarti merendahkan manusia. Itu bahaya itu. Akan lebih dari hewan. Kalau hanya wujud manusia. Nah itulah, makanya dari kaum agamawan itu menyetop. Tidak boleh terhadap manusia. Terhadap hewan silahkan. Karena hewan-hewan yang sedang punah itu dipersilahkan. Tapi biayanya gede Pak, miliaran. Ya, biayanya besar sekali ya untuk mengkloning itu. Ya, jadi orang-orang kafir itu menanyakan kepada Nabi Muhammad, sudah jadi tulang belulang ya Muhammad, tidak mungkin kita akan hidupkan. Makanya dikembalikan oleh Rasul, kamu sebelum dijadikan itu wujudnya apa? Dari asalnya saja tidak diketahui, kemudian wujud, itulah kuasa Allah. Maka ketika Allah mengembalikan, itu suatu yang mudah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu, maka beriman billahi dengan Allah wa rasulihi dan utusannya, wan nuril ladzi anzalna, yaitu nur ini dimaksud adalah Al-Qur'an, alladzi anzalna, yang telah kami turunkan. Wan nur itu Al-Qur'an bayah. Jadi nur itu cahaya karena apa? Menerangi kepada kita. Yang asalnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya kita tidak beriman menjadi beriman, yang asalnya kita tidak tahu bagaimana kita beribadah bisa mengetahui ibadah dan seterusnya, maka disebutnya nur yang memberikan penerangan. Wan nuril ladzi anzalna, yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum, pada hari kalian itu dikumpulkan, yaumil jam'i, yaitu pada hari perkumpulan, dzalikal yaumul taghabun. Itulah yang disebut dengan hari taghabun. Jadi ketika nanti kita kembalikan akan dikumpulkan, nah itulah disebut hari taghabun, hari pembangkitan. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan dia berbuat baik, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah hapus darinya perbuatan-perbuatan buruknya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkannya dalam surga jannah yang di bawahnya ada air-air yang mengalir, an-alhar khalidina fiha abadan, di dalamnya itu kita itu akan selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung ya. Jadi kita nanti bagi orang-orang yang beriman itu kekeliruannya ya Pak ya, kekeliruannya itu akan dihapus ya. Dihapusnya pakai apa Pak? Dicuci dulu Pak. Dicuci dulu ya. Makanya kita kalau orang mukmin ya, orang mukmin itu kan ya nggak bersih banget kali Pak ya. Kita kadang-kadang berbuat salah, nah itu dosa sayyiat, nanti akan dicuci. Pencucian Pak, pencucian itu kalau Imam Syafi'i itu hanya air, batu, tanah ya Pak ya. Tapi kalau Imam Hanafi itu api masuk Pak pencucian. Contoh, batu bata yang terbuat dari kotoran hewan, ketika dibakar suci Pak.
Nah itu. Maka di akhirat nanti ketika orang-orang yang berdosa seperti kita itu mampir dulu ke neraka. Nah udah bersih baru kita itu ke surga. Mampirnya itu tergantung kotorannya. Nanti ya sebanyak apa ada pada kita, ya ada pada kita. Ya kalau banyak lemaknya ya harus dicuci bersih pakai Baiklin. Ada tambahannya. Nah ya itulah kita. Ya, tapi yang jelas kita itu akan masuk surga itu suatu kepastian ya Pak ya. Ya, suatu kepastian. Dan itulah apa itu keberuntungan yang besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Walladzina kafaru, dan rupanya orang-orang kafir, wa kadzdzabu, dan pendusta, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka, khalidina fiha, mereka kekal, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.